warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmatin Asmat, NIM 216601114. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang risk return spectrum. Pada gambar tersebut mulai dari investasi dan risiko terendah hingga tertinggi. Pada gambar tersebut terdapat safety area atau area aman. Yang pertama itu ada tabungan dan deposito bank. Tabungan dan deposito bank ini adalah instrumen investasi yang paling aman. Nilai pokok investasi relatif stabil dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Potensi keuntungan rendah. Keuntungan biasanya berupa bunga yang besarnya relatif kecil dan tidak terlalu signifikan. Risiko sangat rendah. Risiko kehilangan pokok investasi hampir tidak ada. Selanjutnya yang kedua itu ada surat utang jangka pendek. Surat utang ini diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Potensi keuntungan itu lebih tinggi dari tabungan dan deposito, tetapi tetap tergolong rendah. Risiko rendah, tetapi sedikit lebih tinggi dari tabungan dan deposito. Terus yang ketiga itu ada reksadana pasar uang atau RDPU. Reksadana ini berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito, surat utang jangka pendek, dan instrumen liquid lainnya. Potensi keuntungan lebih tinggi dari tabungan dan deposito karena investasi pada instrumen pasar uang yang lebih beragam. Risiko rendah, tetapi sedikit lebih tinggi dari tabungan dan deposito karena nilai investasi bisa berfluktuasi. Selanjutnya yaitu pada gambar growth area atau area pertumbuhan. Pertama itu yang terdapat surat utang pemerintah atau SUN. Surat utang ini diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Potensi keuntungan menengah, besaran kupon bunga SUN relatif stabil dan lebih tinggi dari instrumen pasar uang. Risiko tergolong rendah karena dijamin oleh pemerintah. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Reksadana ini mayoritas investasinya pada surat utang atau obligasi. Potensi keuntungan menengah lebih tinggi dari RDPU karena investasi pada obligasi yang memiliki potensi keuntungan lebih besar. Risiko menengah sedikit lebih tinggi dari SUN karena nilai obligasi bisa berfluktuasi. Selanjutnya ada surat utang swasta atau obligasi korporasi. Surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Potensi keuntungan menengah hingga tinggi, besaran kupon dan potensi keuntungan bisa lebih tinggi dari SUN. Risiko menengah hingga tinggi, risiko gagal bayar oleh perusahaan penerbit obligasi. Selanjutnya ada reksadana campuran atau RDC. Reksadana ini berinvestasi pada kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Potensi keuntungan menengah hingga tinggi lebih tinggi dari RDPT karena sebagian investasi dialokasikan pada saham yang berpotensi memberikan keuntungan lebih besar. Risiko menengah hingga tinggi lebih tinggi dari RDPT karena nilai saham bisa berfluktuasi secara signifikan. Selanjutnya pada gambar risky area atau area berisiko terdapat reksadana saham. Reksadana ini mayoritas investasinya pada saham. Potensi keuntungan tinggi, saham memiliki potensi memberikan keuntungan yang sangat besar. Risiko tinggi, nilai saham bisa berfluktuasi sangat signifikan, bahkan bisa menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya ada saham. Bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Potensi keuntungan tinggi. Potensi keuntungan dari kenaikan harga saham sangat besar. Risiko tinggi, harga saham bisa turun drastis bahkan hingga nol. Selanjutnya ada derivatif. Kontrak finansial yang nilainya diturunkan dari aset lain seperti saham, obligasi, atau komoditas. Contohnya itu opsi dan futures. Potensi keuntungan sangat tinggi. Derivatif bisa memberikan keuntungan berlipat ganda. Risiko sangat tinggi, potensi kerugian juga sangat besar, bahkan bisa melebihi modal awal. Selanjutnya itu cryptocurrency. Aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan dan transaksi, contohnya Bitcoin dan Ethereum. Potensi keuntungan sangat tinggi, harganya bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Risiko sangat tinggi, volatilitas harga sangat tinggi dan sulit diprediksi.
Penting untuk diingat, return spektrum ini bersifat umum dan tidak selalu berlaku untuk setiap individu atau kondisi pasar. Setiap jenis investasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.